Bismillah, jajanan 88 saya kemarin bukan smartphone yang baru rilis, tapi udah lama masuk wishlist. Akhirnya check out juga karena ya lumayan dapat harga yang selisih 2 juta dari harga resminya ya. Walaupun harus dari toko authorized-nya atau toko resminya yang di Bali. Ngirimnya dari Bali. Yuk, kita buka dulu paketnya ya. Wow, dapat bonus Realme Tech Life Buds. Mantap. Saya nggak tahu loh dapat bonus. Alhamdulillah berarti ya. Udah mah harganya selisih banyak, dapat bonus pula. Ya, ini adalah Realme 16 Pro Plus 5G. Saya udah coba yang Pro-nya doang, yang 16-nya doang ya sudah. Dan mungkin ini yang paling tinggi, harganya bahkan mencapai 9 juta kurang 1000. Kelebihannya udah disebutin semua di sini, punya kamera 200 megapiksel, bahkan punya periskop tele 3,5 kali zoom ya. Nggak disebutin periskop, deng. 3 kali telefoto zoom 50 megapiksel dan pakai Snapdragon 7 Gen terbaru, Gen 4. Baterainya besar 7000 mAh dengan 80 watt ultra charge Titan battery. Dan oke, ini warna grey yang saya beli ya, Master Grey. RAM-nya 12 GB, storage 512 GB. Boxnya sekarang abu, di bawahnya tetap ada partisi bertulisan Make It Real warna putih dan tulisan abu. Dan ada tulisan Hey welcome to Realme Family seperti biasa. Kok kayaknya saya udah rada lama ya nggak unbox smartphone ya. Jadi ini semangat unboxingnya padahal baru pulang jemput anak sekolah. Modelnya adalah RMX 5131. Layarnya 6,8 inci, ketebalannya 8,49 mm. Kok rada tebal ya? Apakah karena 7 mAh dan curve? Nanti kita cek seberapa tebal. Apakah itu di daerah kamera bumpnya yang 8,49 inci nanti kita ukur. Ini dapat softcase bening seperti itu, lalu ini dia smartphone-nya yang banyak dimunculkan di media sosial yang warna gold-nya ya. Kalau saya gold nggak terlalu suka sekarang, malah senang begitu dapat yang warna Master Grey ini. Yes, untuk kamera frame-nya ini warnanya chrome seperti ini, jadi kalau dikasih pencahayaan, nah ini rada terlalu silau ya. Nah kalau yang dapat sinar warm kayak gini bagus ya. Rada beda sedikit kayak di rotate dari layout kameranya Oppo. Ini kalau nggak salah desainnya Naoto Fukasawa, sorry. Kemudian dapat kepala charger 80 watt Type A. Ini kayak Oppo nih cara naruhnya. Lihat si ejectornya ada di bawah. Betul, udah lebih kayak Oppo dibandingkan kayak Realme ya. Dan dapat kabel charger atau kabel data Type A to Type C tentu saja dengan aksen warna putih. Kemudian frame pinggirnya glossy sayangnya. Saya kurang suka glossy chrome seperti ini. Kemudian ada tombol power dan volume rocker tipis saja. Di sisi atas lengkap sih, ini ada 2 lubang. Kemudian speaker grill juga. Nah ini 2 lubang mikrofonnya, tuh rada susah memperlihatkannya. Sepertinya infrared blasternya ada di sini di antara 2 kamera yang atas ya. Kelihatan ada titik hitam. Kemudian sisi kiri kosong saja seperti itu, dan sisi bawah ada SIM tray, kemudian mikrofon dan port Type-C serta speaker grill berupa 4 buah strip. Harusnya sih ini sudah tanpa slot micro SD, jadi dual nano SIM card saja. Betul. Yes, karena kan sudah 512 GB ya. Indis ekonomi harga segini dapat 512 GB sih udah lumayan. Mudah-mudahan storage-nya UFS 3.1 lah minimal ya. A few moments later. Selesai setup, teman-teman bisa simak dulu bezel layarnya tipis ya, atas bawah. Kalau kiri kanan kan karena curve pasti lebih tipis kayak gitu. Kelihatan dari depan. Kemudian wallpapernya grey seperti bodi belakangnya juga. Yang saya penasaran sebetulnya apakah dia bisa connect ke Oculus Connect-nya Oppo ya, karena Realme GT series terakhir GT7 itu bisa. Nih di sini di My Device. Bisa ke tablet, komputer, dan TV. Mudah-mudahan bisa ya, karena dia bisa connect seperti ini. Selain ke wireless earphone. Tapi saya belum yakin, jadi saya bilang mudah-mudahan aja ya. Kemudian kita lihat di About Phone-nya. Harusnya sudah ada sistem update, cuma saya belum connect Wi-Fi. Jadi saat ini dia masih di Realme UI 7.0, Android 16 sudah, tapi security update-nya di 1 April 2026. Kemarin Realme 16 sudah dapat yang Juli apa yang Agustus ya, pokoknya rada duluan bahkan dibandingkan Oppo Find X9. Jadi good job. Nah untuk kamera belakang yang sedikit disayangkan adalah lensa ultrawide-nya ditemani sensor 8 megapiksel saja. Tele 50,
Kamera utamanya 200 megapiksel, kamera depan 50 megapiksel, dan kemarin di Realme 16 selfie-nya bagus ya. Realme 16 Pro terus terang saya agak lupa lagi, teman-teman boleh ditonton review Realme 16 Pro yang nggak pakai plus yang sudah saya buat. Dari 512 GB terpakai 28,4 GB. Kemudian baterainya 7000 mAh, RAM-nya 12, tapi ada RAM expansion 14 GB. Kegedean bos, 12 aja udah besar, udah cukup buat saya tanpa harus tambahan memory expansion, virtual memory ya. Snapdragon 7 Gen 4, ini udah tembus 1 juta sih harusnya skornya. Kemudian di Antutu ya maksudnya ya. Kemudian ada performance booster, Flux Engine. Layarnya 6,8 inci, modelnya RMX 5131. Kemudian kita cek langsung kameranya saja. Yes, ini juga udah seperti ColorOS, di mana ada Smart Scene, Party, Stage, Silhouette, dan Firework. Silhouette yang bisa saya pakai kalau mau nurunin biar lebih pekat, nurunin exposure ya. Kemudian untuk filter, di sini ada filternya Realme. Dan ada filter film juga, Mountain, Island, City, Neon, Cold Flash, Warm Flash, Fresh, Vintage, dan Clear. Kalau di Oppo, saya senang yang Serenity, tapi nggak dikasihin ke Realme sama Oppo. Termasuk itu mungkin yang Hasselblad juga, yang bagus-bagus filternya. Ultrawide-nya 0,6 kali. Saya belum tahu ada autofocusnya atau tidak ultrawide ini. Kalau ada autofocus, bisa dipakai buat makro juga ya. Nah, ini lensa telenya, fokusnya tidak bisa terlalu dekat. Begitu dia terlalu dekat, dia pindah ke mode makro. Mode makro tuh pakai lensa utamanya yang di crop ya. Nah, ini bisa in sensor zoom 2 kali dan harusnya bisa 4 kali in sensor zoom. Cuma karena ada lensa tele 3,5, begitu lebih dari 2 sampai 3,5 itu udah pindah lensa harusnya. Kemudian ada mode video, kita cek bisa sampai 4K 60 fps di lensa utama dan tele. Ultrawide tidak bisa 4K, hanya bisa Full HD, dan apakah bisa 60 fps? Tidak bisa ya. Jadi ultrawide-nya mentok di Full HD 30 fps saja. Dan kalau ultra steady on, dia bisa di semua lensa di Full HD 30 fps. Apakah bisa ultra steady menyala di 4K? Bisa, di lensa utama dan lensa tele saja. Kalau kamera depan kan sudah 50 megapiksel, harusnya betul bisa 4K 60 fps, mantap. Dan kalau ultra steady menyala di Full HD 30 fps saja, 60 fps juga nggak bisa. Dia mematikan ultra steady-nya ya. Kamera depan hanya Full HD 30 fps ketika ultra steady menyala. Lalu ada mode AI Landscape, Night, kemudian ada mode Vibe ya, selain Portrait. Vibe ini mode manual buat foto. Kamu bisa tambahkan beberapa hal, pengaturan seperti itu, dan juga filter. Selain juga pengaturan manual untuk segitiga exposure-nya di mode Pro ini ya. Kita lihat ISO-nya dari 50 sampai dengan 6400, cukup luas range-nya. Shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 30 detik, sorry. Kalau ultra wide, oke, ada autofocus. Jadi bisa buat makro juga ultrawide-nya, dan ingat bisa JPEG, bisa RAW ya. Lensa tele juga ada pengaturan manual, mantap. High res ini bisa ambil foto 200 megapiksel. Dan yang 200 megapiksel itu 54 MB satu filenya ya. Kelihatan nggak? Kayaknya silau deh di kamera ya. Oke lah. Kita lihat sisanya ada mode apa lagi? Panorama, Food, Pro Video, Slow Motion, Time Lapse, Long Exposure, Dual View Video, Underwater, Text Scanner, Brino Scan, Starry Mode, dan Tilt Shift. Nah, Pro Videonya seperti ini. Bisa di semua lensa. Bisa pilih resolusi juga. Cuma tidak ada log mode ya. Dan bisa menyalakan anti-shake maupun HDR. Tapi belum bisa log mode kayak flagshipnya Oppo. Oh, kok tiba-tiba layarnya barusan terang banget. Oke, sudah kembali. Jadi teman-teman, kalau belum tahu mau beli smartphone apa dan budgetnya ada di 7 jutaan, yes, ini kalau berbagai diskon, tapi bukan diskon tanggal kembar atau payday, mungkin bisa didapatkan di sekitar 7,5 atau 7, berapa. Mudah-mudahan dengan diskon tanggal kembar atau payday bisa di bawah 7 ya. Biar lebih worth it lagi, karena secara spek sebetulnya udah lumayan banget. Ini saingannya berarti dengan Vivo V70, Oppo Reno 15, kalau 16 kemahalan kayaknya di atas 10 juta ya. Ini udah 512 GB, RAM-nya 12 GB,
baterainya 7000 mAh, fast chargingnya 80 watt, kemudian layar AMOLED dengan in-display fingerprint scanner. Saya mau cek dulu bentar untuk always on display-nya. Di sini apakah bisa selalu? Always on display-nya sayangnya tetap nggak dikasih buat bisa schedule atau all day ya. Meskipun ini seri number yang Pro Plus yang tertingginya yang harga resminya tembus 9 juta kurang 1000 ya. Jadi harus Realme GT series kalau mau always on display-nya bisa menyala terus atau bisa di schedule. Itu paling sedikit hambatan atau yang mengganjal di video unboxing ini. Kemudian juga tidak semua orang senang dengan layar curve seperti ini ya. Oke, fingerprint scannernya cepat, tidak masalah. Layarnya udah AMOLED juga, Full HD Plus atau mungkin 1.5K. Kemudian kamera depan 50 megapiksel, kamera belakangnya 3, sudah ada lensa tele 50 megapiksel dengan perbesaran 3,5 kali. Lensa utamanya 200 megapiksel, sensornya lensa ultra wide ditemani sensor hanya 8 megapiksel memang ya. Tapi ada infrared blaster, tadi saya lihat ada aplikasinya infrared remote. Kemudian stereonya. Kemudian speakernya stereo juga. Paling yang saya nggak suka adalah ini frame glossy warna chrome gini ya. Selain gampang kotor, juga direkam video rada susah. Termasuk ini nih si frame kamera belakangnya ya, seperti itu. Nah, harus kesini biar kelihatan kece. Oke. Overall sih smartphone yang kece, mudah-mudahan ketika dipakai tidak mengecewakan karena saya sempat nyobain kameranya punya temen dulu dan bagus dipakai indoor ya di cafe. Apalagi saya senangnya cafe hopping, kalau dipakai mengabadikan interior cafe atau minuman yang saya pesan bisa bagus sih, bisa jadi ini bakal saya keep dulu. Tapi ya nanti gimana lihat nantilah ya, siapa tahu ada smartphone baru yang tiba-tiba menggebrak dengan harganya yang wow di 2026. Yes, jangan berhenti berharap, siapa tahu ada kejutan itu. Untuk saat ini, teman-teman yang tertarik silahkan cek produk YouTube Shopping yang saya munculkan dan juga link di deskripsi. Unboxingnya sampai di sini dulu. Hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.